Heyo sahabat friends semuanya, kembali lagi di channel ini dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu apalagi dalam cuaca musim hujan ini. Di video ini Frans akan merangkum alur cerita dari film Attack on Titan live action part keduanya. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, tonton terlebih dahulu part satunya agar dapat memahami perasaan satu sama lain. Memahami? Enggak. Agar dapat memahami alur ceritanya. Nah, ini baru bener. Untuk link video part satunya ada di deskripsi. Oke, sebelum mulai videonya, kalian siapkan minuman hangat, teh ataupun kopi untuk menghangatkan tubuh agar tubuh tetap sehat dari dinginnya perlakuan mantan. Aduh, salah lagi kan? Dari dinginnya musim hujan ini. Oke, langsung saja ke videonya. Cerita diawali dengan diperlihatkan Eren yang masih kecil, yang diberikan suntik serum oleh ayahnya sendiri. Dan bisa disimpulkan bahwa suntik serumlah yang menyebabkan Eren dapat berubah menjadi seekor Titan. Tak lama kemudian, datang pasukan militer yang dipimpin oleh Kubal yang mendatangi rumah Eren untuk memburu ayah Eren yang seorang dokter karena suatu hal yang tidak diketahui. Kemudian, pasukan militer menangkap kedua orang tua Eren lalu membunuh dan membakar rumah Eren. Tetapi, untunglah Eren sudah dititipkan kepada teman orang tuanya yang bernama Soda, yang akhirnya Eren dapat selamat dan tetap hidup sampai sekarang. Setelah itu scan berpindah, di mana diperlihatkan Eren yang tertangkap dan diikat oleh pimpinan Kubal. Karena Eren dapat berubah menjadi Titan yang berarti Eren adalah musuh para manusia. Kubal yang ingin mengeksekusi Eren pun bertanya kepada Eren, apakah Eren seorang manusia atau Titan? Yang mungkin maksudnya apakah Eren berpihak kepada manusia atau berpihak kepada Titan? Lalu Eren pun menjawab, "Aku adalah manusia." Kubal yang mendengar jawaban itu pun tetap tidak percaya Eren manusia. Karena Eren telah berubah menjadi Titan sebelumnya dan teman-temannya pun tidak bisa membantu Eren karena jika teman-temannya membantu Eren berarti akan dicap sebagai pemberontak dan akan dieksekusi juga. Setelah itu, di saat Eren hendak dieksekusi, tiba-tiba Armin memberanikan diri membantu Eren dan berkata jika Eren dapat membantu menutup dinding Maria dan Eren adalah harapan terakhir umat manusia. Karena Armin percaya Eren akan berada di pihak manusia. Dan Hanji yang sangat terobsesi dengan tubuh Titan pun juga menentang keputusan pimpinan Kubal. Karena Armin membantu Eren, Armin pun dicap pemberontak dan akan segera dieksekusi juga. Setelah itu, Mikasa yang sebelumnya tidak berani pun tiba-tiba mengeluarkan pedang dan bersiap melawan pasukan Kubal untuk membantu Eren. Tiba-tiba Soda bergerak ke tengah tempat itu untuk menyelamatkan Eren dan Armin agar tidak dieksekusi. Tak banyak waktu, Kubal langsung menembak Soda karena Kubal tahu bahwa Soda akan menjadi penghalang karena mengetahui bahwa yang membunuh kedua orang tuanya ialah Kubal. Kemudian saat Eren hendak dieksekusi, tiba-tiba muncul seekor Titan yang juga mempunyai akal. Titan itu menangkap Eren dan membawanya pergi dari tempat itu. Setelah itu, pasukan yang tersisa dipimpin oleh Hanji pun bergegas pergi untuk menutup dinding Maria dengan bom terbengkalai yang berada di wilayah Monzen. Singkat cerita, Eren yang ditangkap Titan sebelumnya sekarang berada di suatu tempat, yang di tempat itu juga ada Kapten Shikishima dan berkata bahwa Kapten Shikishima lah yang menyelamatkan Eren dari Titan yang menangkap Eren sebelumnya. Kemudian Shikishima menunjukkan sebuah video yang dimana video itu berisi tentang awal mula munculnya Titan yang ternyata karena eksperimen yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk mengubah manusia menjadi senjata perang. Namun dengan sebab yang tidak pasti 100 tahun yang lalu,
Eksperimen itu pun menjadi semacam sebuah virus yang mengakibatkan satu persatu manusia berubah menjadi Titan tanpa terkendali dan membuat banyak peperangan yang menyebabkan dunia berubah menjadi hancur seperti sekarang. Kemudian Kapten Shikishima berkata bahwa kejadian 2 tahun yang lalu di mana dinding terluar hancur dan banyak Titan yang masuk adalah akal-akalan dari pimpinan orang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi yang tinggal di dinding yang lebih dalam, yang bertujuan agar orang-orang yang penasaran dengan keadaan luar dinding tidak lagi berani untuk keluar dari dinding. Di sisi lain, pasukan pengintai yang di tengah perjalanan, Mikasa terlihat iri melihat betapa dekatnya Armin dengan Sasa. Cie. Setelah itu, di tempat Eren berada, Shikishima menunjukkan pasukannya yang ternyata selama ini pasukan pengintai yang dikabarkan telah mati ternyata masih hidup dan juga dipersenjatai dengan senjata yang lebih canggih. Senjata ini merupakan senjata yang telah dirahasiakan oleh pemerintah, yang sebenarnya senjata ini adalah untuk pemerintah mengendalikan manusia agar tidak memberontak. Di sisi lain, akhirnya pasukan pengintai sampai di tempat bom terbengkalai itu dan mengangkutnya ke atas mobil bermuatan, langsung bergegas menuju dinding terluar. Di tengah perjalanan, pasukan pengintai bertemu dengan pasukan Shikishima, yang dimana pasukan Shikishima juga membutuhkan bom terbengkalai. Seperti biasa, Hanji yang sangat senang karena menyukai hal-hal yang baru pertama kali dilihatnya. Eren pun akhirnya dapat bertemu dengan Mikasa dan teman-temannya. Setelah itu, Kapten Shikishima berkata kepada semuanya bahwa tujuan pasukannya adalah untuk menghancurkan tembok bagian dalam agar Titan dapat memasuki dan menghabisi orang-orang di dalamnya. Eren yang mendengar perkataan Shikishima pun terkejut karena tujuannya ternyata berbeda dengan apa yang diharapkannya. Dan Eren yang terlihat kesal pun memberanikan diri untuk berkelahi dengan Shikishima. Karena kemampuan Shikishima di atas Eren pun dapat dengan mudah dikalahkannya. Mikasa yang juga kesal dengan Shikishima pun langsung menghampiri dan menamparnya. Kemudian, tiba-tiba Sanagi mempunyai rencana, dan rencananya adalah dengan mengorbankan dirinya agar teman-temannya dapat kabur dari pasukan Shikishima. Rencananya pun berhasil. Tetapi, ternyata Shikishima masih hidup dan juga berada di atas mobil yang dinaiki pasukan pengintai. Sangat aneh untuk seorang manusia yang dapat bertahan hidup dari ledakan yang sangat besar. Tak diduga-duga, Shikishima menusuk jantungnya sendiri dan tiba-tiba Shikishima berubah menjadi seekor Titan yang ternyata Titan itu yang menangkap Eren saat ingin dieksekusi sebelumnya. Berarti apa yang diucapkan Shikishima kepada Eren sebelumnya saat di markas Shikishima ternyata adalah kebohongan untuk menipu Eren agar Eren dapat membantunya untuk menghancurkan dinding terdalam. Pasukan pengintai pun bertarung bersama melawan Titan Shikishima untuk melindungi bom terbengkalai. Tetapi karena Titan Shikishima sangat kuat, pasukan pengintai pun kewalahan untuk menghabisi Titan itu. Di saat pasukan pengintai sangat bingung untuk menghabisi Titan Shikishima, tiba-tiba Eren juga berubah menjadi seekor Titan dan terjadilah pertarungan antara Titan Eren dan Titan Shikishima. Pertarungan itu terjadi perbedaan yang cukup jauh karena kemampuan Titan Shikishima lebih baik dari Titan Eren. Walaupun di awal pertarungan Titan Eren kalah, tetapi pada akhirnya Titan Eren pun dapat mengalahkan Titan Shikishima dan membuat Titan Shikishima tumbang. Atas kemenangan Titan Eren melawan Titan Shikishima, teman-temannya pun mengadakan perayaan pesta besar. Kok pesta besar lagi perang begini? Salah. Teman-temannya pun senang karena Titan Eren telah mengalahkan Titan Shikishima. Nah, ini baru benar. Oke, lanjut. Kemudian Titan Eren membawa bom terbengkalai dan bertujuan menaruhnya di tengah-tengah dinding yang terdapat celah, sesuai dengan yang dikatakan Armin. Titan Eren dan teman-temannya pun menuju celah dinding karena Armin akan memasang timer untuk meledakkan bomnya. Sesaat sesampainya dan ingin menaruhnya bom peledak di celah dinding, Titan Eren kelelahan kehabisan energi karena pertarungan Titan Eren dengan Titan Shikishima sebelumnya.
Setelah itu, Mikasa membantu Titan Eren agar dapat bangkit dan akhirnya Titan Eren berhasil menaruh bom peledak di celah dinding. Kemudian, Titan Eren pun kembali menjadi manusia karena kehabisan energinya. Tak lama setelah Armin berhasil memasang timer, tiba-tiba muncul Kubal yang ternyata masih hidup. Dan cukup aneh juga, karena masih hidup walaupun sudah tertiban bebatuan besar sebelumnya. Seperti tujuan sebelumnya Kubal ingin menghabisi Eren, dan langsung saja Kubal menembak secara acak yang tembakan itu mengenai Armin. Karena Kubal banyak cakap, Sasa yang kesal langsung saja memanah Kubal berkali-kali dan membuat Kubal akhirnya mati. Tetapi bukannya mati, tak diduga-duga Kubal pun berubah menjadi Titan yang sangat besar yang akhirnya terungkap. Ternyata Titan itu adalah Titan yang pertama kali muncul menghancurkan dinding terluar 2 tahun yang lalu. Untuk melindungi bom peledak, pasukan pengintai pun bekerja sama untuk mengalahkan Titan Kubal. Karena Titan Kubal sangat besar dan kuat, Jen pun tumbang terkena pukulan Titan Kubal. Kemudian, di saat Eren hendak terkena pukulan Titan Kubal, tiba-tiba Hanji muncul menembak Basoka tepat ke arah wajah Titan Kubal dan membuat Titan Kubal sedikit kewalahan. Tetapi, Titan Kubal dapat dengan mudah meregenerasi wajahnya yang hancur. Di saat bom ingin meledak sesuai timer, ternyata bom tidak meledak dan Mikasa pun mencoba memeriksa bom itu kenapa tidak meledak. Di saat Mikasa memeriksa, tiba-tiba muncul Shikishima yang ternyata sudah insaf ke jalan yang benar. Kemudian, Shikishima berubah menjadi Titan membawa bom peledak itu dan melemparnya tepat di wajah Titan Kubal. Titan Shikishima dan Titan Kubal pun mati akibat ledakan besar itu. Dan lubang dinding terluar pun akhirnya berhasil ditutup kembali. Dan kemudian mereka pun hidup bahagia. Aduh, salah lagi kan skripnya nih, yang buat siapa coba? Ya kali hidup bahagia di saat seperti ini. Aduh. Lanjut ya. Kemudian Eren dan Mikasa pun senang karena akhirnya mereka berdua dapat melihat bagian luar dinding dan lautan yang luas yang diimpikannya sejak 2 tahun yang lalu. Teman-teman lainnya pun juga senang karena lubang di dinding terluar dapat tertutup kembali. Dan film pun selesai.